seluruh peserta didik yang sudah lama mungkin tidak jumpa dengan Rumah Sakit Fatmawati. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Saya Dr. Iriani saat ini diberi tugas untuk menyampaikan bagaimana upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Adik-adik peserta didik ini yang akan menjadi calon dokter harus mengetahui bagaimana manajemen mutu yang harus dilakukan ketika nanti sudah terjun menjadi pelaksana tenaga kesehatan di rumah sakit. Pada hari ini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Apa itu mutu dan apa itu keselamatan pasien? Banyak orang bilang mutu, apa mutu? Kalau ditanya bilangnya mutu adalah kualitas. Ya sama saja, kualitas itu ya artinya sama dengan mutu. Tapi bagaimana pemahamannya? Secara garis besar, pengertian mutu ini ada dua kelompok yang mendefinisikan. Pertama adalah kelompok dengan konsep yang absolut. Mereka menyatakan bahwa mutu itu adalah sesuatu yang harus baik, harus cantik, dan harus benar. Jadi idealismenya tidak bisa dikompromikan. Semua harus benar, nggak boleh salah, harus baik, nggak boleh salah, harus cantik, nggak boleh jelek. Tapi ada pendapat lain dari konsep yang disebut dengan relatif. Nah, pendukung konsep relatif ini menyatakan bahwa mutu itu bukan sebutan untuk produk atau jasa, tetapi mutu adalah suatu pernyataan bahwa produk atau jasa yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria atau spesifikasi yang ditetapkan, maka itu disebut dengan mutu. Jadi mutu itu atau jasa tersebut tidak harus yang terbaik, tetapi harus memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, inilah jadi konsep tentang mutu yang sebenarnya. Jadi bisa diambil satu kesimpulan bahwa mutu adalah sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Conformance to requirement, yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, baik dalam berproses maupun outputnya. Nah, bagaimana dengan mutu pelayanan kesehatan sendiri? Banyak pendapat mutu pelayanan kesehatan, tergantung dari siapa yang memandangnya. Pertama, kalau dari masyarakat, apa yang disebut dengan bermutu oleh masyarakat? Masyarakat mengatakan bahwa kalau tenaga kesehatan atau rumah sakit bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang sopan dan santun, tepat waktu, cepat tanggap, dan mampu menyembuhkan keluhannya, serta mencegah berkembangnya atau meluasnya penyakit, maka mereka mengatakan, oh iya, rumah sakit ini sudah bermutu karena perawatnya, dokternya, seluruh petugasnya, pendaftarannya, semua sopan, santun, datangnya tepat waktu, pelayanannya tepat waktu, ya walaupun mungkin penyakit mereka tidak sembuh, tapi mereka cukup puas. Nah, inilah yang disebut bermutu oleh masyarakat atau pasien. Bagaimana dengan pemberi pelayanan kesehatan sendiri? Ya. Kalau tenaga kesehatan mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeda. Mereka nggak perlu sopan santun tepat waktu, tetapi mereka berharap saya bisa bekerja dengan baik kalau tersedia alat-alat yang dibutuhkan. Kalau protokol yang disediakan rumah sakit jelas, kalau mereka bebas dalam menetapkan profesinya, khususnya di dalam melakukan asuhan-asuhan yang akan mereka berikan. Ya, jadi mereka ingin melakukan pelayanan sesuai standar dengan teknologi kesehatan takhir, karena selalu petugas-petugas kesehatan, khususnya para dokter dan perawat, mempunyai pengembangan ilmu, ya, apalagi dengan teknologi kesehatan. Jadi mereka mengatakan bahwa bermutu itu kalau mereka dipenuhi kebutuhan dalam alat-alat untuk menunjang diagnostik, sehingga pelayan mereka menjadi lebih baik. Bagaimana kalau menurut penyandang dana yang mungkin di rumah sakit swasta atau kita rumah sakit pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Pemda,
mereka tentu berharap bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu itu kalau dilakukan secara efektif apalagi efisien, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang baik. Ya, jadi dari 3 sudut pandang ini saja sudah banyak terkait dengan mutu, pengertian yang berbeda-beda. Dan bagaimana dengan pemilik sarana pelayanan kesehatan? Mereka juga mempunyai definisi yang berbeda. Pemilik sarana pelayanan kesehatan mengatakan bermutu itu kalau bisa menghasilkan pendapatan sehingga bisa menutupi biaya operasi dan pemeliharaan. Tetapi tarifnya harus terjangkau oleh masyarakat, tak boleh mahal-mahal. Nah, di sini berbeda lagi ya, hampir sama penyandang dana dengan pemilik sarana kesehatan. Dan bagaimana dengan para administrator atau manajemen pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah direksi mungkin, jajaran struktural. Mereka merasa bahwa bermutu itu kalau seluruh staf atau bawahannya, jajarannya bisa menyusun prioritas. Mereka harus mampu menyediakan apa kebutuhan dan harapan pasien dan juga memberi pelayanan kesehatan. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa mutu itu sangat luas ya, tergantung dari mana sudut pandang. Dari pasien beda, dari pemberi pelayanan beda. Nah, tapi khusus untuk adik-adik calon peserta didik ini yang akan menjadi dokter, kita berfokus harus pada pasien, ya, pelanggan. Jadi kalau kita nanti bekerja di rumah sakit, diharapkan benar-benar bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan pasien, sehingga itulah yang bisa kita penuhi ketika memberi pelayanan sebagai dokter. Jadi yang disebut bermutu apa saja? Semua harus, mulai dari perencanaan, dari membuat standarnya juga harus berkualitas, bukan standar yang asal dibuat. Ya, jadi dalam hal ini standar yang kita pakai adalah standar dari akreditasi tentang mutu dan keselamatan yang dikeluarkan oleh CARS dan oleh DCI. Kedua badan sertifikasi ini yang sudah ditetapkan secara undang-undang oleh Kementerian Kesehatan. Setelah standarnya ada, bagaimana dengan prosesnya? Prosesnya, aktivitas semua juga harus berkualitas. Disebut berkualitas, seperti tadi definisi, sesuai dengan standar. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada pasien, keluarganya, semua harus sesuai dengan standar. Selain proses, pendokumentasian juga penting ya. Dalam hal ini nanti adik-adik peserta didik calon dokter ini harus bisa membuat pendokumentasian baik. Apa itu dokumentasi yang baik? Bukan foto-foto selfie saja ya, tetapi juga membuat satu rekaman di rekam medis. Jadi apa yang kita sudah anamnesa atau wawancara, kita tulis dengan lengkap. Apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan yang kita lakukan ditulis. Apa yang sudah kita mintakan dari pemeriksaan penunjang itu juga ditulis ya. Jadi semua itu harus didokumentasikan secara kronologis. Dan jangan lupa untuk memenuhi aspek legal dalam hal rekam medis, setiap kali mendokumentasikan maka harus menulis tanggal dan jam saat kita melakukan pendokumentasian hasil assessment atau rencana perawatan yang akan kita berikan. Kalau semuanya ini sudah kita kerjakan, standarnya, prosesnya, pendokumentasian, kita juga harus selalu melakukan evaluasi. Karena tanpa evaluasi atau tanpa monitoring, maka sia-sialah kerja kita, karena kita tidak akan tahu apakah yang kita lakukan ini sudah baik atau benar. Nah, jadi proses evaluasi atau proses monitoring ini merupakan kunci dari namanya manajemen mutu. Ya, jadi seluruh proses yang sudah kita kerjakan harus dipantau dan dievaluasi. Nah, apa saja sih sebenarnya prinsip manajemen mutu? Ada beberapa prinsip. Yang pertama, tadi sudah disebutkan bahwa kita harus fokus pada pelanggan. Oleh karena kita harus benar-benar cari tahu apa yang membuat pelanggan ini puas, bagaimana nilai-nilai mutu menurut pelanggan kita. Nah, nanti ini harus kita penuhi. Nah, misalnya tadi bahwa pelanggan akan puas kalau dia bisa mendapat pelayanan dengan pelayanan yang sopan, santun, cepat, ya,
informatif, semua itu dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan ini sangat penting karena tanpa arahan atau tanpa bimbingan atau tanpa pemantauan dari pimpinan, maka semua proses yang sudah ditetapkan akan menjadi sia-sia karena semua akan saling menunggu. Oleh karena itu, kepemimpinan ini benar-benar harus diperhatikan. Yang prinsip ketiga, harus melibatkan karyawan. Jadi nggak boleh namanya mutu itu kerjanya sendiri. Seluruh karyawan, baik mulai dari staf yang terendah sampai ke pimpinan bahkan ke dewan pengawas, ini harus terlibat di dalam proses pemberian pelayanan yang bermutu. Semua harus tahu, ketika kita punya visi rumah sakit, ketika kita punya program, maka semua harus ikut mendukung. Dan bagaimana caranya? Ya mereka harus sosialisasi dan diminta jawabannya. Inilah yang disebut dengan melibatkan seluruh karyawan. Prinsip yang keempat, melalui pendekatan proses, bukan pendekatan akhir saja. Hasil akhir tidak baik, tidak apa-apa, tetapi proses upaya mencapainya itu yang harus tetap dilakukan. Nah, istilahnya kalau nanti bicara mutu itu adalah continue improvement. Jadi kalau belum berhasil saat ini, dicari lagi kenapa penyebab ketidakberhasilan. Kemudian akan kita evaluasi, cari lagi solusi lain. Nah, ini yang disebut pendekatan proses. Prinsip kelima, kita juga melakukan pendekatan sistem pada manajemen. Apa yang dimaksud pendekatan pada manajemen? Mulai dari merencanakan, menyusun strukturnya, kemudian menetapkan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab, dan bagaimana sistem evaluasinya. Inilah yang disebut dengan sistem manajemen. Ya, bagaimana membuat plan of action-nya, bagaimana melakukan implementasinya, bagaimana melakukan auditnya. Itu yang disebut dengan sistem manajemen. Nah, ini yang disebut dengan continual improvement. Inilah inti dari manajemen mutu, bahwa kita selalu harus melakukan perbaikan berkesinambungan. Dalam arti nggak boleh berhenti. Tadi kalau belum hasil ya sudah berhenti sampai di sini, coba yang lain, nggak boleh. Jadi ketika kita misalnya nanti teman-teman peserta didik ini melakukan suatu proses pengobatan kepada pasien, kemudian ternyata pasiennya dalam 3 hari kok nggak terlihat perubahan, panas tetap panas, muntah tetap muntah. Nah, kita cari apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan yang belum kita selesaikan. Kemudian kita analisa lagi, oh ternyata ada wawancara yang belum terlalu detail, sehingga ada assessment yang tidak kita tetapkan, sehingga ketika membuat satu tata laksana menjadi kurang. Akhirnya simptom yang keluar masih tetap keluar, ya terus diperbaiki lagi. Oke, kalau gitu kita rubah lagi bagaimana melakukan suatu proses tata laksana yang lebih baik. Seperti itu. Nah, prinsip yang ketujuh, ketika mengambil keputusan harus berdasarkan fakta. Fakta itu berarti data, ya, ada data-data yang kita pakai. Nggak boleh pakai asumsi. Oh, kenapa ya muntah-muntah? Oh, mungkin karena dia mencium bau yang tidak enak. Oh, mungkin begini. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita lihat data, kita tanya, sebelumnya konsumsi makanan apa? Apakah ada hal-hal yang merangsang mungkin yang menyebabkan, sehingga berdasarkan data-data itu kita membuat satu keputusan. Yang terakhir adalah hubungan pemasok yang saling berhubungan. Mungkin ini nggak terlalu signifikan dengan kita calon-calon dokter, tapi kalau sebagai manajer itu penting, karena kita harus melihat bagaimana hubungan antara penyedia sarana dan juga misalnya ketika mau periksa lab, maka reagen-reagen harus siapkan. Ketika ada obat-obat yang dibutuhkan, maka kita harus berhubungan juga dengan para pemasoknya, seperti itu. Ya. Jadi prinsip-prinsip manajemen ini yang harus dipenuhi ketika bicara mutu. Nah, bagaimana dimensi mutu? Tadi kita sudah tahu bahwa dari masyarakat, pelanggan, pasien, dari dokter, dari perawat, dari pemilik, semua mempunyai harapan yang berbeda-beda. Nah, ini kalau sesuai dengan WHO ada 7, tapi ini ada 10 dimensi di dalam hal mutu. Yang pertama, kompetensi teknis.
Ya. Kita akan disebut bermutu apabila kompetensi kita terpenuhi. Jadi calon peserta didik dokter ini kalau tidak lulus berarti kan tidak kompetensi, makanya tidak bisa jadi dokter. Ya. Sebagai dokter maka dia harus mempunyai ilmu bagaimana melakukan wawancara, bagaimana melakukan sistem pemeriksaan, bagaimana menganalisa. Nah, inilah yang disebut dengan kompetensi, ya. Yang kedua, keterjangkauan. Keterjangkauan ini lebih ke arah penyediaan akses, misalnya ketika pasien mau berobat tapi rambu-rambu tidak jelas, mau ke poli ini atau tarifnya terlalu mahal. Nah, ini juga, ini kan dari sisi tadi pemilik dan penyandang dana. Silakan memberi pelayanan yang efisien, tetapi harganya, tarifnya jangan efektif. Ini kalau kita melakukan secara benar dan tepat itu disebut efektif. Efisien. Nah, kalau sebagai dokter melakukan pemeriksaan penunjang yang terlalu banyak, ini akhirnya tidak menjadi efisien. Misalnya kalau kita tahu pasien kita hasil wawancara lebih ke arah diagnosisnya adalah demam berdarah, maka yang kita minta pemeriksaannya cukup dengan darah lengkap seperti itu. Tidak usah minta yang pemeriksaan yang lengkap-lengkap, karena nanti malah menjadi pembiayaannya tinggi, jadinya menjadi tidak efisien. Dimensi yang berikutnya tentang kesinambungan. Nah, kita tadi sudah bicara bahwa semua harus terus-menerus dipantau. Ketika ada pertukaran jaga antar koas atau antar dokter, maka hasil yang sudah kita lakukan sebelumnya harus disampaikan supaya nanti pemantauannya bisa berkesinambungan. Keamanan, tentu saja rasa aman, baik di lingkungan rumah sakit, baik di lingkungan ruangannya, itu akan membuat pasien merasa lebih puas. Kenyamanan, ini juga kebersihan kamar mandi, kebersihan tempat tidurnya, hubungan yang baik antar dokter, antar perawat, ini membuat rasa nyaman. Ya, ini juga dimensi yang sangat harus kita lakukan. Informasi, nah ini juga banyak pasien atau LSMS menyebut sekian persen terjadi malpraktek. Ya. Semua malpraktek, 99% malpraktek yang disebutkan oleh berita-berita di media sosial itu lebih bersumber karena informasi yang kita berikan kurang, komunikasi kita kurang kepada pasien dan keluarganya, sehingga seolah-olah kita melakukan suatu pelanggaran malpraktek. Ya, jadi informasi yang kita sampaikan dalam hal ini dalam memberi edukasi kepada pasien dan keluarga itu sangat diperlukan. Dimensi berikut yang sangat penting itu adalah ketepatan waktu. Ya. Kalau kita meriksa pasien siang, sore, pasien berharap dihubunginya pagi, maka mereka akan menilai bahwa rumah sakit kita menjadi tidak bermutu. Ya, jadi ketepatan waktu melakukan pelayanan ini sangat dipentingkan. Yang terakhir dimensi adalah hubungan antar manusia, HAM. Ya, baik antar tenaga kesehatan, baik kepada pasien, baik kepada pimpinan, ya semua harus dilakukan secara baik. Nah, bagaimana konsep peningkatan mutu di rumah sakit? Intinya bahwa yang menjadi fokus adalah customer atau pelanggan. Ketika kita mengetahui kebutuhan dari pasien, customer requirement-nya apa? Mereka butuh pelayanan yang tepat, mereka butuh pelayanan yang cepat, maka ini menjadi satu hal yang harus direspon oleh manajemen. Ketika kita sudah tahu bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan atau pasien, maka manajemen rumah sakit harus merespon. Mereka harus melihat sumber-sumber daya yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan kita. Kemudian diciptakanlah satu produk. Nah, produk pelayanan kita misalnya pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, pelayanan rawat jalan dan lain-lain, ini kita laksanakan, kemudian kita monef, ini yang disebut dengan improvement, ya, continuing improvement. Kita ukur, nih, kita harus mengukur bagaimana hasil pelayanan yang sudah kita berikan, apakah sudah memberi kepuasan pada pelanggannya atau belum.
Kalau belum, maka kita improve, apalagi yang harus diperbaiki. Jadi terus ini yang disebut dengan continuous ya. Kalau bicara mutu maka tidak akan pernah berhenti. Output apa yang kita harapkan? Tentu saja adalah kepuasan dari pelanggannya. Ya, ini yang disebut continual improvement dari quality management system. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah patient safety dan kepuasan pelanggan. Bagaimana ini bisa terwujud kalau kita memenuhi persyaratan mutu sesuai standar yang berlaku baik nasional maupun internasional. Inilah konsep dari peningkatan mutu di rumah sakit dari pelanggan pada pelanggan. Nah, bagaimana dengan keselamatan pasien? Kalau kita tidak melakukan keselamatan pasien, sudah pasti pelayanan kita dianggap bukan pelayanan yang bermutu, ya. Karena keselamatan pasien menjadi substansi yang sangat erat dengan pelayanan yang bermutu. Apa itu keselamatan pasien? Ya, selamat pasiennya pasti begitu ya, benar ya. Jadi keselamatan pasien ini juga suatu sistem di mana kita memberi asuhan yang aman untuk pasien. Bagaimana sistem yang aman? Satu, ketika kita membuat satu asuhan, maka kita harus bisa melakukan kajian resiko-resiko apa yang bisa terjadi kalau kita tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atau kita melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Ya. Setelah kita bisa melakukan kajian, udah mendapat, oh ini assessment-nya adalah ini, kita identifikasi. Ketika identifikasi, kita dapat resiko-resiko yang akan terjadi, kemudian kita kelola supaya resiko ini tidak terjadi. Ya. Istilahnya mitigasi resikonya bagaimana untuk mencegah, mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Kemudian kalau kita sudah melakukan, ini istilahnya manajemen risiko, kalau terjadi juga, apa yang harus kita lakukan? Ya kita laporkan, kemudian kita analisa kenapa insiden ini masih bisa terjadi. Nah, kemudian kita cari akar masalahnya, kita buat suatu upaya perbaikannya. Nah, setelah kita menganalisa, kita belajar. Kita harus mampu belajar dari insiden-insiden yang terjadi supaya jangan terjadi lagi. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Setelah kita melakukan analisa, mencari akar masalah dan memberi solusi, maka solusi ini harus dilakukan, diimplementasi supaya jangan terjadi risiko lagi. Dan ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Kemudian dilakukan lagi monitor apakah solusi yang kita buat sudah tepat sehingga tidak terjadi lagi insiden. Jadi kita mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan tadi. Baik kita mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Nah, jadi inilah yang disebut dengan keselamatan pasien. Keselamatan itu untuk siapa dan apa? Keselamatan itu untuk pasien, ya. Keselamatan bisa untuk pegawai. Keselamatan juga untuk bangunan. Keselamatan untuk lingkungan. Keselamatan untuk bisnis. Nah, keselamatan pasien tentu saja ketika pasien dirawat dia harus bisa aman dari cedera, ya. Soalnya jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia mendapat infeksi nosokomia. Keselamatan pegawai juga begitu. Sekarang ini kan di saat pandemi misalnya ada berita-berita bahwa ada LSM, ada masyarakat yang tidak terima ketika disebut pasien atau keluarganya menderita COVID sehingga harus dilakukan satu prosedur yang memang membuat mereka menjadi terbatas dan mereka marah. Akhirnya tenaga kesehatan kita mendapat cedera karena mendapat satu proses penganiayaan. Ya, ini rumah sakit harus bisa menjaga bagaimana keselamatan pegawainya dengan membuat satu sistem yang aman supaya pegawai ini bisa selamat ketika melakukan atau memberikan pelayanannya. Keselamatan bangunan juga gitu. Kita harus bisa menjaga, jangan sampai pada saat membangun menggunakan bahan-bahan yang tidak bermutu sehingga rusak, tiba-tiba plafonnya roboh dan tiba-tiba terjadi sengatan listrik karena kabelnya tidak
bungkus. Nah, ini keselamatan yang harus diperhatikan juga. Demikian juga dengan lingkungan, ya jangan sampai ruang rawat itu dekat dengan tempat parkir sehingga ketika mobil-mobil ini keluar masuk itu asap polusinya masuk juga ke dalam ruang rawat. Nah, atau tanaman-tanaman di sekitar ruang rawat itu mengandung banyak hama-hama atau apapun yang bisa mengganggu keselamatan pasien maupun pegawainya. Kalau keselamatan bisnis sudah tentu ketika kita sebagai tenaga kesehatan melakukan suatu hal-hal yang tidak baik sehingga membuat satu hal yang membuat pasien tidak puas, membuat satu kesempatan untuk mengklaim atau menuju sehingga bisnis rumah sakit bisa berisiko menjadi rugi karena adanya tuntutan hukum. Kenapa harus prioritas keselamatan pasien harus dijaga? Karena ada beberapa hal. Pertama, kalau pasien ini sangat meningkat, ya, tentu beban pekerja meningkat. Sehingga kalau beban pekerja meningkat, dia menjadi cepat lelah, ya, sehingga pasien-pasien ini mungkin tidak mendapat asuhan yang sesuai standar. Perkembangan ilmu teknologi, kalau kita tidak mengikuti dengan baik, sehingga banyak alat-alat canggih yang kita dapat kita tidak bisa pakai, ya, atau kita menggunakannya dengan salah. Banyak obat yang hampir sama namanya atau bentuknya, sehingga kalau kita tidak hati-hati bisa salah-salah mengambilnya atau menulisnya. Banyaknya satu kompleks alat-alat kedokteran yang dipakai sehingga bisa terjadi ketukar atau bagaimanapun. Nah, ini juga berisiko untuk terjadi ketidakselamatan pada pasien. Keanekaragaman petugas dengan banyaknya kompetensi, juga adanya banyak peserta didik yang mungkin belum mapan dalam pengetahuannya, sehingga ketika harus melayani pasien ada kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Dan adanya berbagai jenis pelayanan rutin maupun non-rutin selama 24 jam. Nah, hal inilah yang bisa menimbulkan satu risiko ketidakselamatan pada pasien bila tidak dikelola dengan baik. Keselamatan pasien ini diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Ya, untuk saat ini kita tetap mengacu pada Peraturan Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Yang menyatakan bahwa setiap fasilitas harus menyelenggarakan keselamatan pasien. Bagaimana menerapkannya? Harus mengacu pada standar, kita tahu sasarannya apa, dan kita punya 7 langkah supaya selamat. Nah, di dalam standar keselamatan pasien ini ada hak pasien. Nah, mungkin nanti dijelaskan secara detail dalam KPK, ya, nanti ada materi tentang KPK. Kita harus melakukan pendidikan. Keselamatan pasien harus berkesinambungan, penggunaan metode yang baik, peran kepemimpinan, dan pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien. Nah, ini adalah 6 standar yang harus dipenuhi. Ada 7, komunikasi juga seperti tadi, supaya jangan kalau terjadi yang disebut malpraktek, maka komunikasi itu sangat penting. Bagaimana dengan sasarannya? Ini juga nanti ada materi yang lebih detail tentang sasaran keselamatan pasien. Ya, ada 6 sasaran keselamatan pasien. Jadi ketika nanti teman-teman peserta didik ini melakukan satu proses pelayanan, pembelajaran dengan kontak langsung dengan pasien, maka harus benar-benar melakukan satu proses identifikasi. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana amannya obat, bagaimana prosedur operasi dilakukan, bagaimana mencegah resiko, ya, misalnya dengan melakukan cuci tangan yang benar, menggunakan APD yang benar untuk saat ini, ya, juga mengurangi risiko pasien. Dan 7 langkahnya apa saja? Adalah bagaimana kita membangun budaya keselamatan, ya. Jadi budaya keselamatan harus menjadi suatu budaya yang otomatis. Pemimpinan harus sering melakukan satu ronde, ya, dipimpin oleh direktur. Bagaimana mengintegrasikan aktivitas kelola risiko, bagaimana melakukan sistem pelaporan, bagaimana melibatkan
dan berkomunikasi dengan pasien, speak up. Pasien harus berani bicara, dokter saya ini sakit apa, bagaimana. Nah, kita harus bilang sama pasien, kalau nggak tahu, belum jelas, harus berani bertanya, ya jangan diam, supaya mereka mendapat informasi yang benar. Belajar dari berbagai pengalaman dan mencegah cedera. Nah, apa itu insiden keselamatan pasien? Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan HAM atau luka yang seharusnya tidak terjadi. Nah, jadi kalau memang sudah waktunya terjadi, ya sudah, itu namanya bukan insiden. Tapi yang harusnya nggak boleh terjadi, pasien meninggal, harusnya nggak boleh. Saya pasien DBD nggak boleh meninggal, tetap pasien meninggal, maka disebut dengan insiden keselamatan pasien. Terus kalau sudah terjadi insiden, apa reaksi kita? Paling kita hanya bisa, aduh sedih ya, aduh bagaimana nih, aduh kenapa bisa terjadi gitu, pusing. Kemudian akan digosipkan, kemarin ada kejadian ini itu, ya. Blaming, culture. Kita harus punya situasi kondusif dan tetap semangat walaupun pernah melakukan satu resiko kesalahan. Jadi bukan hanya itu, kita harus membuat laporan. Kalau terjadi insiden, kita harus membuat laporan. Apa yang disebut dengan pelaporan insiden? Yaitu proses membuat secara tertulis, nggak boleh hanya lisan, ya. Kita tulis apa yang terjadi, kondisinya yang tidak diharapkan terkait dengan asuhan yang kita sudah berikan. Dengan berjalannya sistem pelaporan, diharapkan bisa menurunkan angka insiden karena kita bisa belajar, oh kemarin terjadi ini karena ini, maka karenanya itu kita perbaiki supaya pasien-pasien yang kita rawat menjadi selamat. Dan nggak boleh menyalahkan orang, ya, karena bila terjadi insiden itu bukan hanya kesalahan orang, tetapi pasti ada sistem yang kurang pas sehingga terjadilah satu insiden. Ini alur pelaporan, ya, yang dilakukan di rumah sakit. Kalau ada insiden, maka segera dilakukan tindakan pertolongan. Kemudian kita buat laporan, tulis jenisnya, ya. Laporan ini kemudian dilakukan grading. Apakah gradingnya biru, hijau, kuning, merah? Kalau biru hijau, kita investigasi di lapangan. Kalau kuning dan merah, kita lapor ke komite, ya, dan dilakukan pelaporan oleh komite, dilakukan regrading. Kalau dia sentinel, maka dilakukan analisa akar masalah secara mendalam. Dan kita laporkan ke direktur, direktur melapor dewas, dan laporan ini kita teruskan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien di Kementerian Kesehatan. Kalau sudah dapat solusinya, kita rekomendasi umpan balik kepada staf di lapangan supaya jangan terjadi. Insiden ada beberapa jenis, bisa disebabkan karena kesalahan atau bisa juga tidak oleh kesalahan asuhan. Untuk mempelajari jenis insiden ada dua, apakah pasien terpapar atau tidak terpapar. Kalau pasien tidak terpapar, maka ini disebut dengan near miss atau kejadian nyaris cedera, ya. Kejadiannya bisa dibatalkan sehingga pasiennya tetap selamat. Kalau pasiennya sudah terpapar, ada dua macam, bisa cedera dan bisa tidak cedera. Tidak cedera disebut dengan KTC, kejadian tidak cedera, no harm invention. Ini misalnya pasien diberi obat untuk sakit perut, tapi yang dikasih obat untuk sakit kepala. Nah, tapi ketahuan oleh susternya karena dia melakukan proses identifikasi yang benar, sehingga belum sempat dikasih kepada pasien. Ini disebut pasien, ini di near miss, itu kalau kejadian nyaris cedera. Ketika sempat diketahui, maka obat tidak jadi diberikan. Ini namanya nyaris. Tapi kalau obat ini tetap diberikan, kebetulan obat ini tidak berdampak, maka itu disebut kejadian tidak cedera. Jadi pasien sudah diberi obatnya, artinya pasien sudah terpapar. Tetapi obat sakit kepala ini tidak menambah penyakit dari sakit perutnya atau penyakit lainnya, maka disebut dengan PC, kejadian tidak cedera. Atau kalau pasien ini
perutnya menjadi tambah sakit, maka pasien menjadi cedera, ya. Kalau obat ini menimbulkan efek yang lebih parah sehingga dia menjadi meninggal atau dia menjadi lumpuh, maka disebut dengan kejadian tidak diharapkan yang berat atau sentinel bila pasiennya meninggal. Untuk proses yang bukan karena kesalahan asuhan juga ada dua jenisnya, ya, bisa namanya KPC atau kondisi potensial cedera, ya. Bisa juga terjadi KTD seperti tadi, pasien sudah terpapar, cedera, akhirnya menimbulkan satu adverse event. Ya, KPC ini adalah seperti kasusnya kalau kita melakukan proses manajemen risiko. Sebelum dilakukan satu asuhan, kita melakukan identifikasi dulu. Oh, ini tensimeternya rusak, ya. Kalau tidak dikalibrasi, maka pasien yang tadinya tidak hipertensi menjadi hipertensi karena alat menunjukkan tekanan darahnya tinggi sehingga harus diberi obat seperti itu. Jadi ini adalah satu kejadian yang tidak bisa diprediksi. Ketika nanti menilai 1 derajat, maka kita menggunakan matriks grading risiko keselamatan pasien yang berdasar pada berapa sering atau probabilitasnya dan berapa berat disebut dengan dampaknya. Skornya 1 sampai 5, mulai dari sangat jarang sampai sering atau dari rendah menjadi ekstrim. Ya, kalau pasien ini meninggal maka menjadi ekstrim nilainya. 1 kali pun kejadian tapi meninggal, ini sudah masuk kategori ekstrim. Jadi apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan? Jangan melakukan lebih dari 48 jam. Yang batasan waktunya bila terjadi insiden maka harus dalam waktu 2 kali 24 jam harus dilaporkan. Tak boleh menunda-menunda dengan alasan apapun, ya. Tak boleh menambah catatan medis kalau sudah ada dalam insiden, karena ini menjadi satu kecacatan hukum. Kemudian jangan memasukkan laporan insiden ke dalam rekam medik karena ini bukan catatan rekam medik, ya. Jangan membuat kopi laporan insiden dengan alasan apapun, ya. Jadi cukup satu form yang dilaporkan, dan saat ini kita sudah melakukan menggunakan sistem IT, ya. Jadi laporannya nggak pakai kertas lagi, cukup melalui WA ataupun laporan jaringan. Nah, catatlah keadaan yang tidak diantisipasi supaya menjadi satu backup ketika terjadi satu proses hukum yang tidak kita kendaki. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kita tetap bisa menjaga mutu dan keselamatan pasien. Terima kasih.